teman-teman, salam sejahtera buat kita semua. Kami berharap teman-teman dalam kondisi sehat dan bahagia ya. Oh iya, di video ini kami akan mempresentasikan sebuah hasil karya kelompok kami yang berjudul tentang pengelolaan karir karyawan. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama daripada kelompok kami. Jadi kami adalah kelompok 6 dari 7 kelompok. Perkenalkan, nama saya Rosa dan nama rekan saya ada Andirman, Elsa, Fiderman, dan Joyce. Kami dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Santo Thomas Medan. Dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Pandapotan Sitompul. Oke teman-teman, sekian perkenalan singkat dari kami. Nah jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan karir karyawan. Seperti yang saya sebutkan di awal tadi, materi ini juga bisa teman-teman baca lebih lengkap di bukunya Gerdesler pada bab 10. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah membahas apa yang dapat dilakukan pemberi kerja untuk mendukung kebutuhan perkembangan karyawan. Yang kedua, itu menyebutkan dan menjelaskan secara singkat keputusan utama yang harus diperhatikan oleh pemberi kerja dalam mencapai keputusan promosi dan karir karyawan. Saya di sini akan menjelaskan tentang terminologi tentang karir. Yang pertama, karir itu sendiri. Apa sih artinya? Nah, karir itu adalah posisi pekerjaan yang dimiliki seseorang selama bertahun-tahun, yaitu karir. Kalau manajemen karir itu adalah proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat karir mereka, dan untuk menggunakan keterampilan dan minat itu secara efektif. Terminologi yang lain adalah tentang pengembangan karir. Pengembangan karir itu adalah serangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, pencapaian keberhasilan, dan juga pemenuhan karir seseorang. Nah, untuk pengembangan karir ini, kita perlu merencanakan. Namanya perencanaan karir. Perencanaan karir adalah proses yang disengajai untuk menjadikan seseorang sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, juga memahami tentang karakteristik pribadi dan menetapkan rencana tindakan untuk mencapai sasaran yang lebih spesifik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karir zaman sekarang. Nah, ngomong-ngomong teman-teman, karir zaman sekarang itu agak berbeda dengan beberapa waktu yang lalu. Apalagi kan teman-teman, kalau dibandingkan dengan zaman orang tua kita dulu tahun ke-50-an atau ke-60-an gitulah. Nah, di zaman sekarang itu teman-teman, lebih banyak yang bergerak karirnya itu naik, tetapi banyak juga yang menemukan dirinya itu harus menemukan jati diri mereka sendiri. Nah, dari sini teman-teman, yang kita tahu mereka mulai jadi menemukan dari passion mereka. Terus karir di zaman sekarang itu teman-teman juga lebih banyak dimasuki perempuannya. Jadi banyak perempuan yang mengejar karir profesional dan manajerial. Nah, dari sini teman-teman kita tahu bahwa isu tentang antara karir dan keseimbangan di tempat kerja. Jadi perempuan bisa memiliki karir ganda seperti itu. Baik teman-teman, selanjutnya contoh-contoh karir zaman sekarang. Yang pertama, YouTuber, selebgram, TikToker, blogger, data analyst, special process automation atau SPA, content writer, copywriting, business e-commerce, desain grafis, animator, videographer, dan yang lainnya. Baik teman-teman, saya ambil contoh karir seorang YouTuber yang bernama Jason Limit. Dia sebagai content creator dan dia banyak orang kenal dengan channel YouTube-nya. Sebelum itu teman-teman, saya pernah menonton video channel YouTube Bang Jason Limit tentang berawal dari buat YouTube. Dia berawal bukan seorang keluarga orang kaya, tetapi dia hanya seorang keluarga sederhana. Lalu dia mempunyai bakat dengan bakatnya dengan main game. Dengan bakatnya main game, dia dapat memasuki dengan tim e-sport besar dengan bernama EVOS. Sesudah itu dia membuat channel YouTube-nya. Dengan kaliannya itu dia bisa memulai karirnya meningkat dan YouTube-nya meningkat dengan subscribernya mulai meningkat. Jadi teman-teman, yang saya ambil dari isi video
dibuat oleh Bang Just No Limit, yaitu jika ada keahlian atau talenta, maka kita harus berjuang untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang kontrak psikologis dan peran individu dalam pengembangan karir. Pengertian dari kontrak psikologis. Kontrak psikologis adalah suatu kumpulan harapan dari individu karyawan yang tidak tertulis, tanpa memandang hierarki jabatan. Keseimbangan kontrak psikologis dapat terwujud ketika kedua belah pihak yang berkepentingan merasa bahwa mutualitas dari konsekuensi keterlibatan kerjaan menghasilkan sesuatu yang sangat bernilai. Kontrak psikologis sebagai kontrak informal atau tidak tertulis yang terdiri dari ekspektasi karyawan dan organisasi mengenai suatu hubungan kerja yang bersifat timbal balik. Yang artinya kontrak psikologis itu muncul ketika karyawan meyakini bahwa kewajiban suatu perusahaan pada karyawan akan sebanding dengan kewajiban yang diberikan karyawan kepada perusahaan. Sebagai contoh, karyawan berkeyakinan bahwa perusahaan akan menyediakan keamanan kerja, kesempatan promosi, dan karyawan akan berkomitmen terhadap suatu perusahaan. Kinerja individu yang sangat efektif akan menekankan pada sejauh mana individu tersebut melakukan tugas pekerjaannya. Efektivitas dari kinerja mendorong karyawan untuk tidak hanya menjalankan tugas sesuai dengan peranannya, namun sangat diharapkan agar dapat melaksanakan tugasnya melebihi peranan yang seharusnya. Individu yang dengan sukarela melaksanakan tugasnya melebihi peranannya adalah individu yang memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja, memiliki kepuasan kerja, serta merupakan wujud dari adanya komitmen terhadap organisasi. Karena adanya peranan yang diakibatkan oleh terpenuhinya kontrak psikologis akan sangat mencerminkan sistem kepercayaan karyawan untuk saling bertanggung jawab dalam hal kewajiban antara individu dengan organisasi. Adapun perbedaan antara komitmen organisasi dengan kontrak psikologis yaitu isi dari suatu komitmen organisasi hanya bersifat searah yang mencerminkan emosional karyawan terhadap organisasi. Nah, dalam karir itu tidak bisa yang berperan itu hanya satu orang yang menentukan karir, tetapi ada peran individu dan peran organisasi. Dari organisasi nanti akan diwakilkan oleh para manajer. Jadi, kalau individunya mau berkarir, tapi dari pihak perusahaan tidak memberikan kesempatan, maka pengembangan karir tidak terjadi. Begitu pula sebaliknya, ketika perusahaan atau organisasi melihat karyawan itu memiliki potensi untuk dikembangkan karirnya, tapi individu itu enggan mau mengembangkan karir, tetap saja karir itu tidak akan terjadi. Lalu, apa nih yang harus kita lakukan? Peranannya individu dalam mengembangkan karirnya, sebenarnya yang pertama itu, ya kita harus menerima tanggung jawab atas karir yang kita miliki. Contohnya itu mencari minat, keterampilan, dan lain yang ada kita miliki dalam potensi diri kita. Yang ketiga, carilah informasi dan sumber daya karir. Yang keempat, tetapkan tujuan dan rencana karir. Yang kelima, memanfaatkan peluang pengembangan. Jadi kalau perusahaan memberikan kesempatan kita untuk pelatihan atau pengembangan karir, ya kita harus mengikuti bagian yang diberikan oleh perusahaan. Yang kelima, kesempatan untuk mendapatkan pengembangan karir. Yang keenam, kita bisa membicarakan dengan atasan atau manajer tentang karir yang kita pengen atau kita minati jabatannya. Tapi bagaimana caranya?
seperti meminta tolong untuk diajari dengan yang lebih paham tentang jabatan yang ingin kita miliki. Yang ketujuh, menindaklanjuti rencana karir yang realistis. Jadi artinya dengan kompetensi yang kita punya, dengan motivasi yang kita punya, kita bisa mencapai karir yang kita inginkan. Tetapi tentu saja yang realistis seperti itu. Begitulah penjelasan saya tentang kontrak psikologis dan peranan individu dalam pengembangan karir. Baik, saya akan membahas tentang peran manajer dalam mengelola karir karyawan. Peran manajer dalam mengelola karir karyawan terdapat beberapa, yaitu ada mentoring, di mana mentoring ini memberikan nasihat, penyuluhan, dan bimbingan. Yang kedua ada coaching, mendidik, menstruktur, dan melatih bawahan. Mentoring yang efektif membutuhkan kepercayaan, dan tingkat kepercayaan mencerminkan kompetensi profesional, konsistensi, kemampuan untuk berkomunikasi dari mentor, dan kesiapannya untuk berbagai kendali. Dalam mengelola karir karyawan, seorang manajer harus mempunyai keterampilan dan skill. Berikut adalah beberapa keterampilan dan skill yang harus dimiliki oleh seorang manajer dalam mengelola karir karyawan. Pertama, keterampilan yang harus dimiliki seorang manajer dalam mengelola karir karyawan adalah Young Entrepreneur Council, menyebutkan bahwa manajer yang baik harus memiliki kualitas dan sikap seperti akuntabilitas terukur, sikap dan karakter yang menyenangkan, luas bergaul, bersikap hangat, sabar, jujur, tegas, berempati, selalu positif, kompeten memimpin, dan fleksibel. Yang kedua ada keterampilan teknis, keterampilan manajer dalam hal pengetahuan atau keahlian khusus. Keterampilan teknis merupakan dasar bagi manajer lini pertama atau tingkat rendah. Misalnya keterampilan akuntansi, memperbaiki mesin, mengoperasikan software, dan sebagainya. Yang ketiga ada keterampilan personal. Keterampilan personal adalah kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi anak buahnya secara individu maupun dalam tim. Keterampilan personal juga meliputi keahlian berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Misalnya manajer dengan kemampuan komunikasinya yang persuasif mampu membuat karyawan diminta melakukan pekerjaannya dengan senang hati tanpa disuruh. Yang terakhir ada keterampilan konseptual. Keahlian manajer ini adalah kemampuan manajer secara mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang sulit. Misalnya, manajer puncak harus memiliki keterampilan dalam membuat konsep, ide, dan gagasan untuk kemajuan sebuah perusahaan. Dari situ, manajer dengan keterampilan konseptual yang baik akan membuat rencana kegiatan dan strategi untuk mewujudkan ide tersebut. Keterampilan konseptual juga menyoal keterampilan manajer dalam membuat keputusan yang di saat yang penting. Berikutnya skill yang harus dimiliki seorang manajer, yaitu setiap perusahaan biasanya menetapkan parameter yang berbeda untuk menentukan apakah seorang layak menjabat posisi manajer. Terlebih lagi, tugas manajer sendiri sangat kompleks sehingga bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Ada sejumlah skill yang umumnya harus dimiliki oleh kandidat agar layak dan mampu mengemban tugas manajer, antara lain conceptual skill. Conceptual skill memiliki arti yang sama dengan keterampilan konseptual. Dalam hal ini, seorang manajer sudah seharusnya memiliki keahlian untuk membuat suatu konsep atau ide atau gagasan agar bisa membantu perusahaan mencapai tujuannya. Kemudian ide dan gagasan yang ada haruslah dijabarkan hingga menjadi satu perencanaan yang matang. Adanya perencanaan ini intinya akan menjadi dasar bagi perusahaan untuk terus berkembang dalam rangka mencapai tujuan. Yang kedua, humanity skill. Dalam hal manajerial diperlukan
pula amenity skill atau yang biasa disebut juga keahlian untuk berhubungan dengan orang lain. Hal ini meliputi keterampilan berkomunikasi serta menjaga relasi baik dengan klien maupun dengan customer. Tidak hanya itu, tetapi manajer juga perlu menjaga komunikasinya dengan bawahan yang dipimpinnya. Setidaknya komunikasi harus berjalan dengan lancar agar harapan dari pimpinan pada bawahan bisa disampaikan dengan jelas. Demikian pula bawahan perlu menyampaikan aspirasinya pada atasan agar proses operasional perusahaan bisa dilakukan dengan baik. Yang ketiga ada technical skill. Technical skill merujuk pada keahlian atau keterampilan teknis yang merupakan kemampuan untuk menjalankan suatu jenis pekerjaan tertentu. Kegiatan yang membutuhkan keahlian teknis misalnya saja seperti penggunaan program komputer dan analisis keuangan. Dan yang keempat ada manajemen waktu. Penggunaan dan memanfaatkan waktu haruslah dilakukan dengan bijaksana agar waktu tidak sampai terbuang sia-sia. Bahkan perlu adanya pemahaman bahwa waktu merupakan salah satu aset yang penting dan yang paling berharga. Jangan sampai menyia-nyiakan dan membuang waktu sebab kelalaian dalam hal penggunaan waktu akan berakibat berkurangnya produktivitas perusahaan. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Mendefinisikan masalah yang terjadi di perusahaan haruslah bisa dilakukan seorang pemimpin perusahaan. Dengan mengidentifikasi masalah, maka pimpinan bisa bekerja sama dengan para tenaga kerja untuk tetap menjalankan kegiatan dan pekerjaannya agar bisa mencapai target. Setiap masalah yang ada di dalam perusahaan juga dipecahkan tentunya dengan sikap bijaksana dan pemikiran yang terbuka. Dalam menyelesaikan masalah, maka pimpinan perlu mengambil alternatif dan kemudian memilihnya serta mengevaluasinya. Lokakarya dan perencanaan karir. Lokakarya perencanaan karir, pembelajaran terencana di mana peserta diharapkan terlibat secara aktif menyelesaikan latihan dan melakukan inventarisasi perencanaan karir dan berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan karir. Pembinaan karir umumnya membantu karyawan membuat rencana 1 hingga 5 tahun yang memperlihatkan kemana arah yang dituju karir mereka bersama perusahaan. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengambil keputusan promosi. Nah, dalam proses pengembangan karir itu ada juga proses yang kita lakukan, yaitu pengambilan keputusan. Promosi seperti pengertian promosi yang seperti yang kita ketahui itu adalah bagaimana cara kita memasarkan produk, membuat produk dan memasarkannya dan agar menarik hati pelanggan supaya pelanggan dapat membeli produk kita. Nah, tapi dalam hal ini promosi diartikan secara tradisional itu merujuk kepada kemajuan ke posisi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Nah, artinya dalam melakukan suatu promosi kita harus bisa mengambil keputusan dan mungkin itu banyak berisiko yang tinggi. Nah, adapun beberapa hal pengambilan keputusan yang sering dipertimbangkan oleh para manajer, yaitu keputusan pertama, apakah senioritas atau kompetensi. Maksudnya senioritas atau kompetensi itu adalah apakah karyawan yang bekerja selama beberapa tahun itu ataupun karyawan yang sudah bekerja lama memiliki pengalaman yang lebih baik. Dan biasanya karyawan yang sudah bekerja lama di suatu perusahaan itu memiliki pengalaman yang baik dan berprestasi juga begitu. Keputusan yang kedua yaitu bagaimana kita harus mengukur kompetensi. Nah, biasanya ini dilihat dari sisi pengetahuan. Nah, biasanya karyawan yang alumni ataupun tamatan S1 dan S2 yang
dipekerjakan di suatu perusahaan itu pasti itu karyawan yang memiliki keahlian yang tinggi ataupun kemampuan yang tinggi, yang memiliki prestasi banyak ataupun penghargaan, sertifikat, dan juga bahan-bahan lainnya yang membuat mereka bisa layak bekerja di satu perusahaan itu ataupun tidak. Nah, keputusan yang ketiga, apakah prosesnya formal atau informal? Nah, ini terjadi atau sering terjadi karena pada saat para manajer ingin memasukkan suatu karyawan ataupun menerima suatu karyawan yang sedang melamar di suatu perusahaan tersebut, yang mana jika dia formal itu para manajer pasti mengujinya dengan beberapa hal. Tapi kalau dalam informal, para manajer pasti memutuskan dia masuk atau enggak secara dibicarakan terlebih dahulu atau melakukan proses negosiasi. Keputusan yang keempat yaitu apakah vertikal, horizontal atau lainnya. Nah, maksudnya vertikal horizontal itu adalah bagaimana penempatan karyawan tersebut. Nah, misalnya dia sudah diterima di suatu perusahaan, nah para manajer akan memutuskan dia bekerja di bagian mana, di bagian vertikal secara atasan ataupun horizontal ataupun bawahan. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada tutur kata kami yang kurang berkenan di hati teman-teman, kami mohon maaf. Akhir kata kami sampaikan cukup sekian dan terima kasih.